Juli 2024 kita balik dengan pandangan saya terhadap Euro USD. If we check by the daily, ini adalah area order block yang saya pernah pantau. Saya sudah upload juga di TikTok ya, bahwa this level ini bisa menjadi patokan kita untuk entry. Di beberapa level tersebut ini patokannya adalah di 1.080, which is ya hanya beda 20 pips ya teman-teman dari harga sekarang. 1.080 beda 20 pips. Oke, ini dalam pembentukan daily-nya. Ya, kalau misalnya kita ngomongin basically dengan DXY, ini saya bandingin sama DXY di sebelah sini. Ya, teman-teman bisa ngeliat DXY ini strong bullish momentum dari Senin kemarin, dan saat ini dia ketahan pembentukannya almost membentuk double top, dan there's a potential kalau misalnya dia bisa drop dulu makan area order block bawah. If that's happen, maka Euro USD ini punya potensial untuk melanjutkan penguatannya dulu. Ya. Dan menurut saya yang bisa mendorong penguatan Euro USD adalah dari data-data yang akan rilis. Nanti jam 12.30 itu start dari France dulu ya. Jadi France Consumer Spending, GDP, lalu masuk ke Spanyol nanti Spanish CPI, terus ke GDP-nya dia, baru ke Italia, baru ke Jerman. This country ini yang paling berpengaruh lah kalau misalnya kita ngomongin di Euro. Dan Jerman GDP-nya akan rilis. If all of this news ini datanya positif, jadi bagus banget memang buat Euronya, it's just gonna be another bullish momentum bagi Euro USD. Dan ini adalah area paling oke banget untuk dia bisa bullish momentum. If not, bagaimana? If not, ini berarti confirm untuk mengalami penurunan kalau misalnya kita ngomongin di time frame yang lebih kecil. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada head and shoulders, head, shoulders. Jadi kalau misalnya dia break this level di 1.080, dia next time-nya akan mengalami penurunan lumayan signifikan. Ya. Jadi patokan kita apa? Patokan kita ada dua teman-teman, yaitu satu dari news. If all of this news ini good news, maka kita ada potensial untuk entry buy dengan area yang sama. Jadi dia nggak breakout di neckline. Dengan ditambah technical, maka technical yang kita fokuskan adalah di 1.080. Ya, itu technical yang kita patok. Artinya apa? Kalau misalnya dia good news dan dia juga tidak breakout 1.080, it's still gonna be a bullish momentum for us. Kita bisa entry buy. Tetapi jika ternyata nanti hasilnya adalah bad news atau misalnya dia mixed news, teman-teman bisa fokuskan untuk memperhatikan 1080 ini untuk apa? Sell continuation ke bawah. Ini dihampat ya. Kalau misalnya saya pakai indicator, teman-teman bisa ngeliat dari MACD, dead cross, dari RSI juga mengalami penurunan yang sama. Dari H1 kalau misalnya kita perhatikan ada bullish momentum, tapi bullish momentumnya ini terbatas. Paling mentok ya dia ngehit sampai 1083, 1084 sebelum nanti drop kembali. Begitu ya. Lalu kalau misalnya kita ngomongin di daily, ya di daily strong. It's a strong bearish momentum. Ini saya gambarkan. Strong bearish momentum. Oke. Jadi ini dia akan bergerak melambat, teman-teman bisa perhatikan, bergerak melambat dan potensial dia drop dulu itu terbuka lebar. Kalau misalnya saya tarik ini, misalnya kita ambil pembentukannya, ini saya Euro USD yang lain deh, yang nggak gitu banyak tarikan garisnya. Kalau misalnya saya tarik dari sini Euro USD-nya, this is pembentukan yang kita lihat kan. Dan ini adalah titik equilibriumnya di tengah-tengahnya nih. Kalau misalnya teman-teman pakai linear regression, it's gonna be it will look the same lah. Jadi linear regressionnya mempertahankan di sini. If this level drop, ya teman-teman bisa tahu kalau misalnya dia akan melanjutkan penurunannya. Maka tadi saya patok adalah 1.080. Oke, jadi teman-teman bisa fokuskan trade di Euro USD only if nanti data-data ini sudah rilis. Jadi mentok sampai jam 4 sore teman-teman. Ketika Euro GDP-nya di European juga keluar. Baru nextnya nanti jam 7, ini nanti nggak gitu pengaruh sih. Jerman CPI memang mungkin berpengaruh ya, tapi kenapa saya bilang nggak gitu pengaruh? Karena nanti bukan cuma ada news Euro aja, melainkan nanti juga akan news USD-nya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dulu momentumnya di sore hari untuk trade pada Euro USD. In my honest opinion, it's actually a good level for buy ya. 1.080, 1.081, 1.082. Jadi jaraknya cuma 20-an pips saja, teman-teman bisa entry. 30-an pips, 82 sampai ke 80. Oke, dan patokannya sama, yaitu di 1080-nya nggak breakout. Only if dia breakout dan nanti dibantu sama hasil newsnya, itu baru teman-teman bisa ubah strategi. If it's still a good news, ya teman-teman keep hold the buy, tapi if not, teman-teman bisa switching untuk menjadi seller, jadi selling position di Euro USD.